Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati suasana karantina di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau virus corona tahun 2019 sampai tahun 2020 ini, teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah ulasan materi pada mata kuliah sosiolinguistik. Seperti yang kita diskusikan sejak awal bahwa mata kuliah sosiolinguistik ini atau ilmu sosiolinguistik adalah ilmu interdisipliner atau gabungan dua ilmu menjadi satu, yakni ilmu sosiologi dan ilmu linguistik. Ilmu sosiologi tatarannya pada kajian yang menitik beratkan pada hubungan masyarakat, hubungan antar masyarakat. Sementara itu ilmu linguistik adalah ilmu kebahasaan. Dengan demikian, sosiolinguistik adalah kajian ilmu bahasa yang memiliki gabungan dengan ilmu sosiologi atau kajian ilmu bahasa yang kaitannya dengan penggunaan bahasa di tengah-tengah masyarakat. Karena sosiolinguistik ini berkaitan langsung atau bertautan erat dengan penggunaan bahasa di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, ilmu sosiolinguistik ini ada pada tataran parul, tataran tuturan atau bahasa lisan. Memang bisa dikaji secara di dalam bahasa tulis, tapi tidak banyak. Lebih banyak dikaji dalam bahasa lisan karena bahasa lisan cenderung lebih berkembang di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan bahasa tulis. Untuk itu, teman-teman, ada beberapa konsep yang perlu kita pahami sekaligus perlu kita telaah lebih lanjut ketika kita belajar sosiolinguistik. Yang pertama, teman-teman sudah punya beberapa buku untuk digunakan sebagai referensi, akan tetapi saya ingin menyinggung beberapa konsep dasar atau tataran konsep di dalam ilmu sosiolinguistik. Yang pertama adalah konsep masyarakat tutur. Kembali lagi pada pemahaman awal bahwa ilmu sosiolinguistik adalah ilmu yang berhubungan dengan penggunaan bahasa di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, dalam kajian sosiolinguistik ada istilah yang disebut dengan masyarakat tutur. Apa itu masyarakat tutur? Masyarakat adalah sekumpulan orang di dalam sebuah lingkungan, ya kan? Tutur ini berkaitan dengan bahasa secara lisan. Oleh karena itu, masyarakat tutur bisa kita maknai sebagai kondisi gabungan banyak orang yang memiliki karakteristik bertutur atau berujar yang sama. Itu yang disebut dengan masyarakat tutur. Misalnya nih, di Kudus itu merupakan masyarakat tutur dialek Kudus atau bahasa Kudusan. Jepara demikian. Kemudian masyarakat tutur yang lebih luas berarti kita bisa pahami secara kedaerahan adalah masyarakat tutur Jawa. Di Kalimantan masyarakat tutur Dayak. Di mana lagi ya? Madura berarti masyarakat tutur Madura, bukan masyarakat tutur bahasa Madura gitu, langsung masyarakat tutur Madura. Di Sulawesi ada masyarakat tutur Bugis, di Sumatera ada masyarakat tutur Padang, ada masyarakat tutur Batak dan lain sebagainya ya. Itu adalah masyarakat tutur. Di dalam kajian sosiolinguistik, masyarakat tutur ini adalah bagian utama dan bagian awal yang perlu kita kenal. Karena ilmu sosiolinguistik ini ya ditemukan di dalam masyarakat tutur. Kita bisa melihat ilmu sosiolinguistik ya karena adanya masyarakat tutur gitu. Selain masyarakat tutur, kajian yang senantiasa bertautan dengan sosiolinguistik adalah istilah kedwibahasaan. Apa itu kedwibahasaan? Dalam teori sosiolinguistik dasar yang memang berkembang dari ilmuwan-ilmuwan barat ini disebut dengan bilingualisme. Bilingualisme atau kemampuan berbahasa ganda. Nah, bilingualisme ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kedwibahasaan. Orang yang bisa menuturkan dua bahasa disebut bilingual kan gitu dalam bahasa asing. Sementara dalam bahasa Indonesia disebut dengan dwibahasawan. Nah, sebenarnya kalau kita tarik sebelum itu ada istilah dengan monolingualisme.
Monolingualisme ini adalah keadaan seseorang atau keadaan masyarakat tutur yang menuturkan satu bahasa saja. Oleh karena itu monolingualisme. Orang yang hanya bisa menuturkan satu bahasa saja disebut monolingual. Dalam bahasa Indonesia disebut eka bahasawan. Nah, keeka bahasaan itu adalah monolingualisme. Eka bahasawan adalah monolingual. Eka bahasawan berarti ya seseorang yang hanya bisa menuturkan satu bahasa. Banyak itu ditemukan di masyarakat. Coba kita tengok orang tua kita, nenek-nenek moyang kita, nenek-nenek buyut kita dulu, barangkali hanya bisa menuturkan bahasa Jawa, menuturkan bahasa daerah, tidak fasih dalam berbahasa Indonesia, bahkan tidak bisa. Itu berarti nenek kita hanya menguasai satu bahasa. Nenek kita disebut dengan monolingual atau eka bahasawan. Berbeda dengan orang tua kita, bapak ibu kita, berbeda dengan Anda tentu saja. Anda bisa berbahasa Jawa sebagai bahasa pertama barangkali, dan berbahasa Indonesia karena diajarkan di sekolah juga sebagai bahasa nasional. Anda tidak lagi menjadi seorang monolingual, tidak lagi menjadi seorang eka bahasawan, tapi Anda sudah menjadi dwi bahasawan atau bilingual. Nah, masyarakat tutur bilingual, menguasai dua bahasa. Lalu bagaimana dengan orang yang menguasai dua bahasa, lebih dari dua bahasa? Kalau dua bahasa kan dwi bahasawan atau bilingual. Nah, tapi kalau menguasai lebih dari dua bahasa, misalnya tiga nih, kita bisa bahasa Jawa sebagai bahasa daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kan tiga, tidak mungkin kita sebut dua. Orang yang menguasai lebih dari dua bahasa, tiga atau lebih berarti disebut dengan multibahasawan, atau dalam bahasa Inggris multilingual. Keadaannya disebut multilingualisme. Keadaan seseorang mampu menuturkan tiga bahasa atau lebih dari dua bahasa, itu multilingualisme. Nah, orangnya disebut multilingual, dalam bahasa Indonesia disebut multibahasawan, itu ya. Nah, kondisi seseorang yang mampu menuturkan lebih dari dua bahasa, kondisi seorang dwi bahasawan yang mampu menuturkan bahasanya itu dengan cara yang tepat, mampu menempatkan kemampuan berbahasanya secara tepat meskipun menguasai lebih dari satu bahasa, disebut dengan diglosia. Nah, diglosia itu apa? Contohkan sebagai diri Anda bisa berbicara bahasa Jawa dan bisa berbicara bahasa Indonesia. Anda bisa menempatkan dua bahasa itu dengan baik. Kapan bisa menggunakan bahasa Jawa, kapan perlu menggunakan bahasa Indonesia. Ketika Anda sudah bisa menggunakan itu dengan baik, dengan cara yang tepat, itu disebut dengan kondisi diglosia. Diglosia. Nah, keadaan ketika kita menggunakan bahasa secara tepat, ya, secara bijaksana tadi, beberapa bahasa yang kita kuasai secara bijaksana itu adalah keadaan secara diglosik. Nah, itu bedanya. Jadi diglosia itu konsep umumnya. Nah, sifat kita menggunakan kondisi diglosia itu disebut dengan diglosik. Nah, itu. Jadi ada beberapa istilah yang sudah saya kenalkan sejak awal tadi. Yang pertama, sosiolinguistik itu berkaitan dengan masyarakat tutur. Masyarakat tutur bertautan erat dengan monolingual, kemudian atau eka bahasawan, bilingual atau dwi bahasawan, dan multilingual atau multibahasawan. Kondisi bilingual atau multilingual menggunakan bahasa dengan cara yang tepat, dengan kondisi yang tepat disebut kondisi diglosia. Nah, pada saat kita menggunakan itu dengan cara yang tepat, kita dalam keadaan yang diglosik, kan gitu. Ya, itu beberapa konsep awal yang perlu saya kenalkan. Kemudian kembali lagi ke masyarakat tutur. Berkenaan dengan masyarakat tutur, kalau kita berbicara dengan masyarakat tutur, berarti kan kita berpikir bahwa masyarakat itu sekumpulan orang, tidak hanya satu orang. Berarti mereka punya kedudukan-kedudukan. Nah, di dalam kedudukan masyarakat tutur ini ada beberapa istilah lagi di dalam masyarakat tutur. Yang pertama yang perlu kita kenal adalah
penutur. 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 Siapa itu penutur? Orang yang sedang bertutur, orang yang sedang berbicara. Saya sekarang sedang berbicara, saya sedang bertutur. Oleh karena itu saya disebut sebagai penutur. Saya adalah penutur. Anda yang menyimak video saya, karena Anda mendengar saya sedang bertutur, Anda disebut mitra tutur. Mitra tutur. Orang yang diajak bertutur itu disebut mitra tutur. Istilah gampangnya adalah pendengar, itu mitra tutur. Ya, apa yang sedang kita bicarakan? Saya sekarang sedang membicarakan ilmu sosiolinguistik. Ya. Yang sedang kita bicarakan ini topiknya itu disebut dengan petutur. Petutur. Kalau penutur saya, Anda mitra tutur, yang sedang kita bicarakan adalah petutur topiknya. Nah, keadaan ini semuanya yang melingkupi kita, ada penutur, ada mitra tutur, ada yang kita bicarakan atau petutur. Nah, keadaan secara bersama-sama ini disebut dengan peristiwa tutur. Peristiwa tutur. Nah, jadi ingat, ada penutur itu saya, mitra tutur itu Anda, petutur adalah topik kita. Semuanya itu disebut dengan peristiwa tutur. Nah, peristiwa tutur itu terjadi karena adanya masyarakat tutur. Kembali lagi tadi kan gitu ya, tolong Anda pahami. Kalau belum paham bisa diulangi kembali ini tadi penjelasannya sambil baca buku ya. Itu berkaitan dengan masyarakat tutur ya. Lalu ada beberapa konsep sebenarnya selain masyarakat tutur, kemudian monolingual, bilingual, multilingual, kemudian penutur, petutur, mitra tutur, peristiwa tutur ya kan. Termasuk tadi ada kondisi ketika kita menggunakan beberapa bahasa yang kita kuasai dengan baik, disebut dengan kondisi diglosia. Masih ada beberapa konsep dasar di dalam ilmu sosiolinguistik. Ada yang disebut dengan pemilihan bahasa yang nanti berkaitan dengan variasi, alih kode, campur kode, kemudian akomodasi bahasa, kemudian pemertahanan dan pergeseran bahasa. Kita akan diskusikan di waktu yang lain. Saya rasa cukup 10 sampai dengan 15 menit ini bisa Anda simak dengan santai. Yang penting Anda menemukan konsep yang perlu benar-benar dipahami ketika belajar ilmu sosiolinguistik. Beberapa konsep tadi bisa Anda abstraksikan di dalam benak. Kira-kira penutur itu seperti apa? Ada orang yang sedang berbicara di pasar, penjual dan pembeli. Pembeli bertanya harganya, penjual mendengar kemudian memberikan jawaban. Yang dibicarakan adalah barangnya. Itu kira-kira penuturnya siapa? Mitra tuturnya siapa? Petuturnya apa? Peristiwa tuturnya itu seperti apa dan di mana? Masyarakat bahasanya jelas, masyarakat tuturnya jelas, yaitu ada penjual, pembeli, kemudian barang yang sedang dijual belikan, lokasinya ada di pasar. Itu coba diabstraksikan begitu. Setiap peristiwa yang ada di lingkungan kita itu sebenarnya adalah peristiwa kebahasaan kalau di dalam konsep atau kacamata ilmu sosiolinguistik. Jadi ilmu sosiolinguistik ini adalah ilmu bahasa di dalam masyarakat. Kita bisa lihat setiap hari, setiap saat konsep-konsep sosiolinguistik ini selalu ada di tengah-tengah kita. Terima kasih, selamat mengabstraksikan, selamat mengamati yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana peristiwa tutur itu terjadi di tengah-tengah kita, masyarakat tutur di tengah-tengah kita. Anda temukan dwi bahasawan tidak di dekat rumah Anda? Masih adakah eka bahasawan? Atau di rumah Anda adakah seseorang yang multi bahasawan yang menguasai lebih dari 3 bahasa? Bisa diabstraksikan, bisa dilihat, diamati, diobservasi mulai dari sekarang. Terima kasih, selamat belajar, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.